Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahasiswa mahasiswi semester 4 materi psikologi belajar hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar psikologi belajar. Materi kita hari ini akan menjelaskan yang pertama pengertian psikologi dan psikologi belajar. Yang kedua, menguraikan ruang lingkup psikologi belajar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi mempelajari psikologi belajar. Yang keempat, menjelaskan manfaat mempelajari psikologi belajar. Kita mulai dari definisi dan hakikat belajar. Belajar merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan setiap individu, karena belajar mencakup aspek yang sangat luas. Maka tidak mudah untuk menjawab pertanyaan apa itu belajar. Sehingga berbagai penelitian lahir memunculkan teori-teori belajar, baik itu dari para ahli psikologi maupun dari ahli pendidikan. Hal ini kemudian melahirkan berbagai definisi tentang belajar dari berbagai ahli tersebut. Ada yang menekankan pada proses dari belajar itu sendiri dan ada pula yang menekankan pada hasil. Berikut beberapa pendapat mengenai definisi belajar. Crow and Crow dalam Educational Psychology tahun 1984 menyebutkan belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap termasuk penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, usaha memecahkan rintangan, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Definisi ini menekankan hasil dari aktivitas belajar. Menurut Cronbach dalam bukunya Educational Psychology mengemukakan belajar itu muncul dari perubahan perilaku dari pengalaman. Menurutnya, belajar yang baik harus ditempuh dengan mengalami secara langsung, experience. Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar memiliki dua definisi. Pertama, belajar diartikan sebagai memiliki arti suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, the process of acquiring knowledge. Yang kedua, belajar diartikan suatu perubahan kemampuan untuk bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Pengertian belajar dari Dictionary of Psychology ini menekankan aspek proses serta keadaan sebagai hasil belajar. Gagner dalam buku The Condition of Learning tahun 1977, belajar terjadi apabila situasi stimulus dan aspek kognitif mempengaruhi individu sehingga mengakibatkan perubahan perilaku dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada stimulus dan mempengaruhi aspek kognitif dari individu dan mengakibatkan perubahan perilaku dari waktu ke waktu, itu disebut dengan belajar. Kemudian dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan. Perubahan itu melalui berbagai macam proses
dan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Nah, sehingga kita bisa menarik pengertian psikologi belajar itu karena psikologi itu juga diartikan sebagai psiko itu sebagai jiwa ya, logi itu ilmu jiwa, yang ini menjadi penyempitan makna, menjadi karena jiwa itu tidak bisa diamati langsung ya, maka kemudian beberapa ahli menyimpulkan bahwa psikologi itu menyangkut perilaku, karena jiwa itu bisa dilihat dari perilaku. Maka bila kita tarik kesimpulan dari kata psikologi tadi tentang perilaku manusia, maka psikologi belajar berarti ilmu tentang perilaku manusia dalam aktivitas belajar. Ruang lingkup psikologi belajar cakupannya sangat luas kalau ruang lingkup psikologi. Sedangkan psikologi belajar hanya fokus pada proses belajar siswa. Saya garis bawahi, hanya fokus pada proses belajar siswa. Kita akan membahas dalam psikologi belajar itu paling tidak beberapa item. Yang pertama terkait dengan masalah belajar. Masalah belajar itu tentang hakikat belajar, ciri belajar, wujud belajar, faktor yang mempengaruhi belajar. Tentang teori belajar, ada beberapa teori koneksionisme, teori kognitif, behaviors, dan teori sosial. Tentang aspek psikologi, tadi kaitan dengan kondisi psikologis, persepsi, perhatian, ingatan, kecerdasan, dan motivasi. Tentang kesulitan belajar, identifikasi kesulitan belajar, asesmen kesulitan belajar, dan faktor penyebab kesulitan belajar. Ini ruang lingkup dari psikologi belajar yang fokus kepada proses belajar siswa. Nah, kemudian apa tujuan mempelajari psikologi belajar? Yang pertama, untuk membantu para tenaga kependidikan atau guru lebih bijaksana dalam membimbing siswa dalam proses belajar. Ya. Jadi, seorang guru penting mengetahui karakter masing-masing siswa sehingga bisa membimbing siswa dengan bijak dalam proses belajar, yang tentunya dalam proses belajar itu supaya efektif dan efisien, supaya bisa menghasilkan perubahan baik itu nanti kognitif, psikomotorik maupun afektif gitu ya. Jadi seorang guru harus tahu tingkat karakter dan masing-masing perilaku siswa. Yang kedua, untuk membantu tenaga pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam mempelajari, dengan cara mempelajari menganalisa tingkah laku siswa selama proses pendidikan dan mengarahkan proses ke arah yang lebih baik. Jadi kita mengetahui psikologi belajar itu supaya dapat menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif, cara belajar efisien dan efektif, sehingga dengan begitu kita bisa menghasilkan proses pendidikan yang lebih baik. Manfaat mempelajari psikologi belajar adalah memahami hakikat, ciri, dan prinsip belajar sehingga dapat menentukan sikap yang tepat untuk terhadap aktivitas belajar siswa, mempengaruhi faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar serta dasar berpijak dalam mengembangkan potensi anak, menumbuhkan pemahaman yang holistik terhadap anak didik, baik kelebihan maupun peluang hambatan yang bakal terjadi, sehingga dapat memperlakukan anak sesuai kemampuannya, dapat membangun proses belajar dengan mengacu pada teori-teori belajar yang melandasi aktivitas belajar, memiliki dasar pijakan dalam menyusun strategi mengatasi hambatan-hambatan belajar pada anak, dapat melakukan diagnosis dan perbaikan belajar berdasar prinsip dan hakikat diagnosis kesulitan belajar anak. Fungsi mempelajari psikologi pendidikan